Saya cuma Ya. mau bertanya, Bang. Saya sesinya bertanya lah ya, nggak diskusi. Kalau Silakan. diskusi nggak nyambung, mungkin diskusi dengan saya. Saya bertanya aja ya. Gimana, Bang? Kalau Bang Edis ada waktu, saya ingin bertanya Matius 5 ayat 46 sama 47. Matius 5, 46, 47. Baik, Ya, ya Matius kalau 5 Bang Edis ada ya. waktu. Atau bisa Bang bacakan di situ, Bang? Eh, Masih nomor HP. Sambil saya bacakan juga di Ya, sini ya. tunggu dulu ya. Soalnya kalau cara nyari di buku susah. Oke. Tunggu dulu bentar ya. Matius 5. Saya bacakan saja di sini. Oh ya, Matius 5 ayat yang ke 46, 47. Oke, 46. Kita Ya, mulai dari 47. 46 ya. Baik. Di sini dikatakan, apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Ya, maksudnya apa Bang? Oke. Coba tolong diperjelas. Maksudnya begini Bang, maksudnya orang-orang pengikut Tuhan Yesus ini supaya tidak sama dengan yang lain. Karena apa? Karena yang lain itu Bang, contohnya begini, saya kasih contoh. Kalau ada orang memberi kita kebaikan. Contoh kebaikan itu apa? Misalnya contoh kebaikan itu ketika ada seorang tetangga kita memberikan kepada kita serantang rendang. Lalu karena dia baik sama kita, maka kita balas dia dengan yang baik. Kita balas dia dengan serantang kolak. Nah, apa lebihnya kita dari mereka kalau kita hanya membalas orang-orang yang berbuat baik sama kita? Yang diajarkan oleh Tuhan Yesus itu begitu. Makanya kalau kamu hanya berbuat baik kepada orang yang juga berbuat baik kepada kamu, lalu lebihnya kamu dari para pemungut cukai dengan para penjahat itu apa gitu loh. Karena sesama begal motor, mereka saling tolong. Contoh, bro, mau begal di mana, bro? Wah, gua mau begal di nih Bandar Lampung nih, gua mau begal nih. Nah, dipinjemin letter T, ya kan? Iya betul. Nah, karena dia udah berbuat baik dipinjemin letter T, besok gantian gua kasih lo letter T yang bagus. Maksudnya begini, kalau kita hanya berbuat baik sama orang yang juga berbuat baik kepada kita, itu para penjahat-penjahat itu seperti itu juga. Begitu. Makanya kita diajarkan oleh Tuhan Yesus itu supaya tidak serupa dengan dunia ini. Gitu. Memang susah Bang, ya berat Bang. Saya merasakannya sulit Bang, sulit. Ketika misalnya ada orang menjahati kita. Orang misalnya memfitnah kita. Tetapi kita balas dengan kebaikan. Begitu. Artinya Tuhan Yesus mengatakan untuk mengalahkan yang jahat itu dengan kebaikan. Gitu loh Bang. Inilah luar biasanya apa yang diajarkan oleh Yesus. Dan sulit memang dilakukan Bang. Berat. Memang berat Bang. Kalau di saya gini Bang ya, seperti kita ini orang biasa dan orang istimewa. Kalau kita melakukan kebaikan kepada orang yang baik, ya biasa-biasa saja. Istimewanya sama Bang. Impas artinya. Ya ketika kita berbuat lebih lah istilahnya. Kita gini lah, bisa senyum kepada orang yang cemberut ke kita gitulah, mungkin kamu saya itu ya orang lebih. Kalau kita senyum kepada orang yang senyum, biasa lah itu. Betul ya? Jadi kita jangan sama dengan ya ngerti. Satu lagi ya, kalau ada waktu, masih ada waktu? Boleh Bang, boleh. Ya. Galatia 3 28. Galatia 3 28 ya. Ya, 28. Surat kepada jemaat di Galatia, pasal yang ketiga, ayat yang ke-8. 28, ayat 28. Oh, 28. Oke, 28. Pasal 3 28 ya. Baik. Pasal 3 28. Baik. Bunyinya begini, Bang. Dalam hal ini betul itu? Tunggu, ini bahasa Inggris munculnya, Bang. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau tidak ada orang Yunani, tidak ada hamba atau orang merdeka, tidak ada laki-laki atau perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus Yesus. Itu? Ya, betul. Terus lanjut. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Ya, betul. Allah, nah itu. Ya, ini perikop tentang hukum Taurat dan janji, Bang, atau janji. Ya, maksudnya apa yang barusan, Bang? Ya, ini kalau kita baca secara dari atas ya, Bang ya. Nih, ya, dari atas. Saudara-saudara, baiklah kupergunakan suatu contoh dari hidup sehari-hari
suatu wasiat yang telah disahkan, sekalipun ia dari manusia, tidak dapat dibatalkan atau ditambahi oleh seorang pun. Adapun kepada Abraham diucapkan segala janji itu dan kepada keturunannya. Tidak dikatakan kepada keturunan-keturunannya, seolah-olah dimaksud banyak orang, tetapi hanya untuk satu orang. Dan kepada keturunanmu, yaitu Kristus. Maksudku ialah, janji yang sebelumnya telah disahkan Allah tidak dapat dibatalkan oleh hukum Taurat, yang lebih baru terbit 430 tahun kemudian, sehingga janji itu hilang kekuatannya. Sebab, jikalau apa yang ditentukan Allah berasal dari hukum Taurat, ia tidak berasal dari janji, tetapi justru oleh janji Allah telah menganugerahkan kasih karunia karunianya kepada Abraham. Kalau demikian, apakah maksudnya hukum Taurat? Ia ditambahkan oleh karena pelanggaran-pelanggaran sampai datang keturunan yang dimaksud oleh janji itu. Dan ia disampaikan dengan perantaraan malaikat-malaikat ke dalam tangan orang perantara. Jadi maksudnya gini Bang. Jadi Tuhan itu berjanji kepada Abraham. Bahwa melalui jadi janji ini sebelum Abraham datang Bang. Sebelum hukum Taurat ada. Jadi hukum Taurat itu kan adanya di zaman Musa. Ketika Musa diutus kepada Firaun untuk meminta bangsa Israel itu keluar dari Mesir. Jadi saya kasih ceritanya Bang ya biar gampang. Dulu orang Israel itu kan tinggal sebagai orang asing di Mesir, tepatnya di tanah Goshen. Bagaimana kok bisa orang Israel ini tinggal di Goshen? Jadi ceritanya gini. Dulu nenek moyangnya orang Israel itu ada namanya Yusuf. Anaknya Yakub ini. Nah, Yusuf ini suatu ketika dia itu dijual ke Mesir. Nah, di Mesir dia ini ketimpa sial, di penjara dia karena fitnah. Nah, tetapi di penjara ini dia punya teman. Temannya ini bermimpi. Jadi ada dua orang itu juru minum dan juru roti. Juru minum dan juru rotinya Firaun. Apa juru minum, apa juru roti? Saya jelaskan lagi. Zaman dulu Bang, raja itu nggak boleh makan minum sembarangan. Karena meracun raja itu zaman dulu itu sangat umum terjadi. Makanya kalau raja mau minum, mau makan, itu ada tim pemeriksa makanan dan minuman raja. Namanya juru minum dan juru roti. Nah, suatu ketika ada masalah sama kesehatan Firaun ini. Sehingga juru minum sama juru roti itu ditahan. Untuk menentukan siapa di antara orang dua ini yang salah. Nah, bermimpilah dua orang ini. Satu bermimpi tentang bahwa dia menjunjung sebuah kepada Firaun. Satu juga bermimpi. Nah, diartikan sama Yusuf ini. Karena sama-sama dalam penjara kan. Tiga junjung itu artinya 3 hari. Dalam 3 hari ke depan, kamu akan kembali mengantarkan piala kepada Firaun. Terus yang satu juga mimpi. Dia mimpi menjunjung 3 bakul. Tetapi ada burung datang makan. Nah, diartikan dalam 3 hari, kamu akan menghadap Firaun, tetapi kamu akan digantung sama Firaun sampai burung-burung memakan dagingmu. Ternyata kejadian mimpi itu dikasih tahu sama Yusuf, kejadian kan? Nah, setelah kejadian orang ini lupa. Padahal Yusuf itu udah pesan, kalau kamu nanti benar-benar kejadian, tolong kasih tahu ini perihal saya ini sama raja, karena saya ini difitnah, katanya kan. Ternyata lupa. Nah, ketika lupa, bertahun-tahun lamanya lupa, Firaun gantian yang mimpi. Nah, Firaun ini mimpi, dia melihat ada 7 lembu. 7 lembu yang kurus. Nah, terus ada juga 7 lembu yang gemuk. Nah, 7 lembu yang kurus ini memakan 7 lembu yang gemuk tadi. Nah, tetapi setelah dimakan, perutnya itu seperti nggak ada bekas-bekas makan gitu. Masih tetap kurus gitu. Nah, ini bikin Firaun tuh nggak bisa tidur. Lalu dia tidur lagi, mimpi lagi untuk kedua kalinya. Dia mimpi ada butir gandum yang kering memakan butir gandum yang gemuk. Tapi sama seperti itu. Sehingga dia gundah gulana akan mimpinya ini, Firaun ini. Dipanggil semua ahli bijaksana pandai, nggak ada yang ngerti. Sehingga itu membuat seorang juru minum tadi teringat akan temannya di dalam penjara. Nah, akhirnya dipanggil menghadap Firaun, dikasih tahu sama Firaun. Ya Tuanku Raja, 7 lembu yang kurus itu artinya akan datang 7, itu artinya 7 tahun. Kemudian 7 lembu yang gemuk itu artinya juga 7 tahun. Bahwa akan datang nanti begitu kelimpahan di negeri ini. 7 tahun kelimpahan. Tetapi akan datang 7 tahun kelaparan. Yang kelaparan itu tidak akan meninggalkan bekas-bekas bahwa negara ini dulu pernah makmur selama 7 tahun. Nah, singkat cerita, karena Yusuf ini berjasa, akhirnya Mesir menimbun gandum yang begitu banyak. Karena Yusuf ini berjasa, akhirnya Firaun itu ngasih tanah sama Yusuf ini kepada bangsanya.
panggil bangsamu ke sini karena masih ada 7 tahun kelaparan di sini. Nah, akhirnya itulah sejarahnya orang Israel itu tinggal di Goshen itu di Mesir. Tetapi setelah Firaunnya ini mati, bangkitlah Firaun yang nggak kenal silsilah nenek asal usul mereka di situ. Karena kan beda bangsa ini, Bang, beda suku. Ya, betul memang. Nah, akhirnya ini balik ke cerita ya, akhirnya diutuslah Musa karena ditindas sama Firaun yang baru ini, yang nggak ngerti silsilah nenek moyang mereka ada di situ. Ditindas mereka, dikerja paksa. Akhirnya dibawalah orang Israel itu keluar. Nah, ketika dibawa keluar dari Mesir, dikasih hukum, dikasih ketertiban sama Tuhan. Namanya hukum Musa, hukum Taurat. Tetapi sebelum hukum itu diturunkan, sebenarnya Tuhan tuh udah punya janji sama nenek moyang mereka. Bahwa melalui keturunan Abraham, semua bangsa nanti akan mendapat berkat. Tetapi Bang, seolah-olah hukum Taurat ini dengan janji Tuhan kepada Abraham ini bertolak belakang. Nah, ini yang nggak dipahami oleh orang Yahudi sampai sekarang. Makanya mereka masih bela-belain hukum Taurat. Padahal sebelum hukum Taurat itu diberikan kepada Musa, Tuhan sudah bersumpah kepada Abraham bahwa melalui satu orang keturunanmu, wahai Abraham, semua bangsa di muka bumi ini akan mendapat berkat. Nah, itu berbicara tentang Sang Mesias, Bang, keturunan Abraham. Jadi, ketika Yesus datang, janji Tuhan kepada Abraham itu masih berlaku. Itu nggak bisa dibatalkan sama hukum Taurat, nggak bisa. Makanya, ketika orang menerima Yesus, baik dia itu mau bukan orang Yahudi, orang Yunani, orang Jawa, orang Batak, dia tetap menerima berkat itu yang sudah disumpahkan Tuhan itu tadi. Jadi sekarang orang Yahudi bela-belain. Nah, itulah perdebatan antara Paulus dengan Simon, dengan Petrus. Karena apa? Karena menurut Petrus, menurut murid-murid yang lain, kalau orang mau masuk, itu harus disunat. Harus disunat, kemudian harus menjalankan ini, itu, segala macam. Nah, makanya di dalam ini pertanyaan Abang tadi, nih Bang ya. Nih, pasal 28 tadi ya. Dalam hal ini tidak ada orang Yahudi atau orang Yunani, tidak ada hamba, tidak ada orang merdeka, tidak ada laki-laki, tidak ada perempuan, karena kamu semua adalah satu di dalam Kristus. Ini Bang berbicara. Makanya antara hukum Taurat dengan janji. Itu yang Rasul Paulus jelaskan. Ya, ngerti Bang, saya ngerti. Ya, saya ngerti. Tapi ini cuma maunya sih 3, kalau ada kesempatan. Kalau udah ya nggak apa-apa lah. Satu lagi kalau ada kesempatan. Kalau kita kasih kesempatan dulu kepada muslim yang lain ya. Oh ya, terima kasih ya Bang, terima kasih. Oke, sama-sama Bang. Sama-sama. Ya, terima kasih Bang. Ya. Sama-sama Bang ya. Oke ya. Nah, itu patokannya itu merujuk kepada janji Tuhan kepada Abraham, begitu. Bukan patokannya kepada hukum Taurat. Tapi kata Rasul Paulus, hukum Taurat itu baik. Hukum Taurat itu baik. Begitu. Tetapi kita itu rujukannya adalah kepada janji yang dulu disumpahkan Tuhan kepada Abraham. Bahwa melalui keturunannya, bahwa semua bangsa akan mendapat berkat. Seperti itu. Makanya Injil Matius itu dibuka dengan istilah, inilah silsilah Yesus, anak Daud, anak Abraham. Penulisan Injil itu dimaksudkan untuk ngasih tahu bahwa janji Tuhan itu sudah ditunaikan gitu loh. Seperti itu teman-teman ya, biar kita ngerti iman kita. Jadi bukan keturunan Abraham yang tetangga sebelah sono.